Laga esok kita akan ajak Anda berbincang bersama pengawas sepak bola Haris Pardede yang saat ini berada di Sydney, Australia. Bu Harpa, Halo, selamat malam menjelang pagi waktu Sydney, selamat malam waktu di Jakarta. saya yang di Jakarta deg-degan, saya yakin pasti Anda jauh lebih deg-degan untuk melihat bagaimana besok. Kita tentu yakin bahwa seorang Kluivert punya tekad yang luar biasa ya untuk membuktikan dirinya dan untuk memberikan kemenangan bagi timnas lawan Australia besok. Tapi kan semua orang deg-degan. Semua orang merasa bahwa Anda katakan tadi kalau ini seperti long distance relationship gitu ya, akhirnya ketemu lagi akan seperti apa timnas bermainnya. Kira-kira akan muluskah eh, perlawanan timnas besok lawan Australia? Ya itu perumpamaan yang sangat menarik ya. Jadi ibaratnya September kan kita main 2 kali, Oktober main 2 kali, kemudian November kita main 2 kali ditutup dengan senyum karena kita ada di peringkat 3. Tapi tiba-tiba harus nunggu 4 bulan ya. Jadi seperti lagi deket-deket tapi harus long distance gitu kan. Jadi ketika ketemu lagi, sekarang nih udah mungkin nggak tahu ya, mungkin sekitar 18 jam lagi dari saat ini kita berbicara kurang lebih kita akan menghadapi Australia. Menjawab pertanyaan tadi Mbak Nitya, seperti apa nanti hasilnya mungkin ya kalau saya nggak salah tadi di pertandingan nanti di Allianz Stadium, saya pikir kita nggak ada yang tahu. Kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa mendukung pemain akan tampil sebaik mungkin, dan yang pasti juga fans di seluruh Indonesia sama-sama berdoa. Jadi saya selalu mengingatkan apa ya, nggak perlu kita minder ya, dan setiap orang itu harus memberikan kontribusi. Bahkan yang paling simpel pun kita bisa lakukan dengan menjaga jempol kita. Artinya berikan apa ya, vibes yang positif, berikan dukungan kepada mereka, dan jangan lupa apapun hasilnya, kalau mereka memang sudah fight, sudah maksimal, kita harus terima dan hargai mereka. Itu yang mungkin harus kita ingat. Karena jangan sampai ekspektasi kita yang sangat luar biasa, seperti yang Mbak Nitya katakan tadi, udah lama ditunggu-tunggu, begitu datang mungkin hasilnya katakanlah amit-amit kurang sesuai. Ya nggak apa-apa, itu kan bagian dari perjalanan kita untuk meraih mimpi. Tapi syukur-syukur kalau kita bisa meraih 1 poin, oleh-oleh dari Sydney, itu lebih bagus lagi, apalagi kalau menang. Jadi apapun hasilnya kita harus tetap kompak, dan ada pertandingan lain juga yang sangat penting menunggu kita di Gelora Bung Karno tanggal 25 Maret nanti menghadapi Bahrain. Ya, saya kira di luar hasil angka begitu ya, ada banyak yang harus kita cermati seperti misalnya kekompakan pemain, terus kalau kita lihat juga nampaknya Kluivert ini meluangkan banyak waktu untuk diskusi dengan pemain ya, Bung Harpa ya? Iya, iya, iya. Kebetulan saya dalam 4-5 hari ini berhasil lah melakukan doorstop dengan Rafael Strike di Perth setelah timnya saat itu menang 3-1 ya waktu lawan Perth Glory. Kemudian juga Justin Upner, sebagai informasi Justin Upner menjadi pemain pertama yang touchdown di Sydney. Kemudian juga oleh Romney. Dari tiga-tiga itu selalu saya layangkan pertanyaan apakah Patrick Kluivert sudah menjadi komunikasi. Uji saya yakin pasti ya, tapi seperti apa? Ya rata-rata mereka mengatakan sudah, jadi pasti ada briefing, ada mungkin juga Zoom yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dan para pemain tersebut untuk mengantisipasi singkatnya dan jauhnya para pemain berlaga di liga mereka masing-masing gitu. Karena kalau kita lihat isunya ini kebugaran versus kekompakan. Kebugaran mungkin bisa diatasi walaupun mereka terbang 20 jam lebih dari beberapa orang yang selalu kami sambut di King Sportsmith Airport, mereka sangat ceria, terutama para pemain diaspora, dan juga ada recovery metode yang katanya konon membuat mereka cepat pulih gitu loh. Bahkan juga tadi kita sudah lihat videonya di mana-mana, sesi latihan mereka berlangsung cukup segar, cukup nyaman. Nah, cuman kekompakan ini akan menjadi isu. Kita semua tahu bahwa beberapa pemain baru bergabung. Ada 4 ya, oleh Romney, Dean James, Emil Audero, dan juga Joao Pelopesi. Bahkan juga saya pikir harus kita masukin juga Kevin Dix. Karena Kevin Dix baru bermain 30 menitan saat menghadapi Jepang. Jadi ini adalah sekumpulan pemain-pemain hebat yang punya kemampuan, tapi untuk bermain sebagai satu tim, besoklah kita akan lihat racikan dari Alex Pastor dan juga Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Kalau bicara racikan sudah dapat bocoran belum Bung? Soal 23 siapa-siapa ini akan didaftarkan. Bolehlah kasih bocoran tipis-tipis. Gini, saya rasa mungkin sampai malam ini pun mungkin Patrick Kluivert bergadang ya sampai sama Dini Lanza, Utak-atik sama gitu ya. Alex Pastor, utak-atik gitu. Utak-atiknya nggak semua. Karena saya yakin gitu, karena penonton TV, penonton tim nasional juga pasti rata-rata pinter-pinter semua, sudah bisa menebak. Kalau 6 pemain, 7 pemain saya pikir nggak akan berubah lah. Martin Paes, kemudian Jai Itses, Mas Hilgers, Calvin Verdong,
mungkin Kevin Dix, Tom Hai, atau mungkin satu lagi ya 6 atau 7 lah gitu. Mungkin Ivar Jenner ya, tergantung nanti. Oh, Ole ya. Saya Oleh. pikir itu ya Ole. Kemungkinan besar 6 sampai 7 pemain bahkan 8 itu nggak akan berubah. Mungkin 2 atau 3 ini yang benar-benar akan diuji oleh Patrick Kluivert dan tim. Apakah mereka menentukan siapa, apakah pemain lama atau bagaimana. Dan masih ada mungkin sekitar 18 jam lagi karena kita nggak tahu apapun bisa terjadi. Kemudian juga masalah psikologis kan kita nggak mungkin bisa lihat dari luar. Kalau fisik Ya. mungkin oke lah, seperti Egy cedera. Tapi kalau mungkin dia ada masalah keluarga yang kita nggak tahu, dia ngomong mungkin malam ini dengan Patrick Kluivert sehingga akhirnya dia tidak dimainkan. Atau mungkin ada sekelumit tanda begitu yang membuat pelatih melihat loh ini kayaknya pemain nggak siap nih. Nah itulah gunanya mereka dekat sehingga tahu gitu loh, oh pemain ini kayaknya nggak bisa aja di reshuffle. Jadi Ada banyak faktor ya. banyak faktor, jadi kalau dibilang bocoran saya pikir sulit ya. Mungkin nggak akan ada yang bisa nebak mungkin ya 100% pemain yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert besok ya. Oke, singkat ini yang membuat kita juga terharu di tanah air adalah ketika mendengar seorang kapten timnas kita menyebut bahwa poin pertama yang menjadi booster energinya adalah dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Anda melihat bahwa ini memang suatu rasa cinta yang memang berbalas begitu dari para pemain yang siap mengerahkan segalanya untuk kemenangan Indonesia? Ya, saya pikir kalau ini yang Mbak Nitya katakan mengacu merefer pada konferensi pers yang di JITSES, saya pikir betul ya, karena saya ada beberapa kali juga kesempatan konferensi pers, terutama yang saya paling ingat waktu di Jeddah ya, saat itu dia menjadi pertama kali mengikuti konferensi pers bersama pelatih Sintayong saat itu, dan saat bertemu itu luar biasa, humble-nya, kemudian sincernya, leadership-nya, bahkan juga karismanya sangat luar biasa gitu. Jadi paket komplit bagi seorang JITSES untuk untuk menjadi kapten, dan juga kata perkataan itu sincere. Bahkan satu contoh saya sampaikan di sini ya, ketika dia sampai di bandara, teman-teman dari Garuda Australia itu mengalungkan syal, dan kemudian itu syal itu benar-benar dikip dengan hormat, dengan dijaga dengan baik. Dia bawa dan sampai di hotel ya, kalau saya nggak salah itu ditaruh di tempat yang yang rapi, yang terhormat begitu ya, jadi nggak ditaruh di lantai, di foto. Jadi saya pikir seperti inilah sejatinya para pemain tim nasional, jadi menjadi role model gitu ya. Jadi skill, attitude is one thing, but attitude is another thing. Ya, ada banyak hal yang bisa diapresiasi selain angka, tentu berharap bahwa hasilnya akan maksimal lebih dari draw, tapi apapun itu kita mengapresiasi semua ketulusan dan juga kerja keras dari para timnas Garuda. Terima kasih Bung Harpa sudah gabung ngobrol sama kami di Sama-sama. Kompas Malam.